berita tentang kuliah kamu dosen saya usung tema Budaya Lampung dan Depreting 2025. Enogo Britnamo, selamat menyaksikan. Kami menghormati Ketua MGMP Bahasa Lampung Kabupaten Pringsewu, Bapak Muhammad Ridwan MPD. Terima kasih jamu meti gepe Kak Ago jadi narasumber di PBL Ejo. Terima kasih Mone jamu Bapak Ibu dosen, saya Tepu Ejo berkenan bergabung di Zoom Ejo. Ekam sadar teman namun di Tepu Ejo buat acara saya penting Mone ialah ujian terbuka Bu Megaria mulai terbagi Bapak Ibu dosen PBL. Gue para mahasiswa perlu kami laporkan ada pimpinan mahasiswa saya nutuk di acara itu ialah mahasiswa angkatan Wogibu Wong Puluh Tego. Jadi wo kelas ejo Pak Wadek, Bu Kajur dan Pak Sekjur. Tian ejo semester lemo. Jadi Tian aku ngajukan judul. Naan Tian konsentrasi di bidang substansi kelampungan jamu di pembelajaran nomor prodi nyesak narasumber saya dapat ngejuk wawasan terkait jamu kebudayaan Lampung no ialah Pak Ridwan. Naan di pedagogik no ialah Ibu Yuli. Jadi naan kolaborasi jak narasumber sejak luah punila diharapkan dapat menambah meluaskan wawasan para mahasiswa tak kenaan di judul Tian ngemek wawasan saya wawai. Jadi gabungan ilmu Bapak Ibu dosen jamu ilmu narasumber dapat jadi saya di dalam diri para mahasiswa. Nah program ejo sangun Kak dirancang di juk label kuliah dosen tamu. Jadi Pak Ridwan, jamu Bu Yuli, kilo turung temen, tagen sana-sana ejo, ngemek wawasan, olah Pak Ridwan jamu Bu Yuli, ialah saya teman-teman pandai teman situasi di dalam sekolah. Pak Ridwan konsen di pembelajaran bahasa Lampung, Bu Yuli konsen di manajerial sekolah, jamu di kurikulum, terutama di planning. Program dosen tamu itu Kak dirancang di dalam kegiatan PBL, Pak Bambang, Pak Bu Sumarti, jamu Pak Sekjur. Naan Ekam sebagai korprodi, Kilo Tulung, Bu Kajur, dapat ngejuk sambutan tagen mahasiswa semangat untuk kegiatan ejo. Tian Mone pandai temen saya dapat dimanfaatkan jak pertemuan ejo. Selanjutnya naan Kilo Tulung jamu Pak Wadek gue ngejuk sambutan Mone saya terutama Mone ialah tagen acara ini tulung resmi Goheno Gawo saya dapat sampaikan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Ekam akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun. Baiklah Bapak Ibu saya sikam hormati, demikian jeno sambutan laporan
Anja Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung, Dr. Munari. Selanjutnya, Haga ngedengiko sambutan Anja Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Lampung, Dr. Sumarti, Sarjana Pendidikan, Magister Humaniora. Mohon izin, mohon maaf. Kepada Ibu Ya, disilakan. baik. Terima kasih Ibu Siska Maidita MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Tabik pun. Iya, Ya, Bun. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Mohon izin saya menggunakan bahasa Indonesia ya, Pak Kaprodi dan semuanya. Yang Bapak Dekan FKIP Universitas Lampung dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Umum dan Kepegawaian Bapak Bambang Riyadi MPD. Yang saya hormati dan banggakan ini Bapak Kaprodi PBL. Istilah saya masih Kaprodi bukan Korprodi ya, Pak Dr. Munaris MPD, Siap. mohon izin. Yang saya hormati Ibu Kaprodi MPBKL, Profesor Dr. Farida Aryani MPD. Yang saya hormati Ibu Kaprodi MPBSI, Ibu Dr. Siti Samhati MPD. Yang saya hormati Kaprodi PBSI, Ibu Dr. Eka Sofia Agustina MPD. Yang saya hormati Bapak Profesor ini, Bapak satu-satunya di Prodi PBL ya, Profesor Dr. Muhammad Fuad M. Hum. Yang saya hormati ini Ibu narasumber yang sangat cantik ini Ibu Dr. Yulianti MPD. Yang saya hormati Bapak narasumber ini Pak Muhammad Ridwan MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen PBL FKIP Unila. Yang saya hormati tim pelaksana kegiatan dosen tamu Prodi PBL serta para mahasiswa semuanya untuk yang hadir, yaitu tadi menurut Pak Kaprodi itu angkatan 2023 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Puji syukur pada Allah senantiasa kita panjatkan karena atas izin, kesempatan dan ridhonya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah apa yang kita lakukan di sini menjadi catatan amal ibadah yang insya Allah kita dapatkan fadilahnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga mari Bapak dan Ibu Muslim kita semuanya sanjung agungkan selalu pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita yakini akan kita dapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang terharu dan bahagia karena pada hari ini seperti yang disampaikan tadi ya bisik-bisik dari Pak Wadek 2 acara dosen tamu kita keluarga besar ya jurusan pendidikan bahasa dan seni. Alhamdulillah karena narasumber kita alhamdulillah terima kasih Ibu Dr. Yulianti di tengah-tengah kesibukan sebagai kepala sekolah SMA negeri yang besar ya di Gading Rejo ini bisa sempat menyempatkan diri hadir. Terima kasih Ibu. Ini tentu saja sangat besar kontribusinya yang nanti akan kita dengarkan bersama bagaimana budaya Lampung harus dikemas dalam pembelajaran mendalam yang insya Allah ini pakarnya Bu Yulianti sebagai doktor pendidikan
insya Allah akan memberikan banyak ilmu kepada kita semua, khususnya karena ini nuansanya adalah dosen tamu, maka tentu saja pesertanya itu adalah para mahasiswa. Nanti para mahasiswa akan banyak belajar dan mendapatkan ilmu yang secara praktis, empiris itu tentu saja secara keilmuan kita dapatkan dari Ibu Dr. Yulianti MPD. Berikutnya tak kalah hebatnya juga ini narasumber kedua kita yang sangat muda ya, ganteng. Ini Bapak Muhammad Ridwan MPD, juga merupakan alumni sama seperti Bu Dr. Yulianti, ini alumni dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni khusus. Tahu bisa berbahasa Lampung belum tentu bisa mengajarkan bahasa Lampung secara sistematis, apalagi. Kenapa? Mereka berlatar belakang pendidikan yang sangat beragam. Yang kita temukan di lapangan, silahkan dicari, banyak sekali. Ada guru BK, ada guru bahasa Inggris, ada guru komputer, ada guru agama diminta mengajar bahasa Lampung karena berlatar belakang suku Lampung yang dianggap bisa berbahasa Lampung. Dan yang lebih menyedihkan yang ditemukan di lapangan adalah sebagian besar lagi guru bahasa Lampung di sekolah justru guru mapel lain, mata pelajaran lain yang kekurangan jam mengajarnya. Kalau di kalangan guru bahasa Lampung udah ada istilah khusus yaitu guru cabutan, ya. Kenapa? Jadi guru itu hanya menjadi bahasanya tumbal, ya, hanya untuk menambal sulam, untuk menutupi kekurangan jamnya, bukan menjadi passion atau bukan menjadi keahlian utamanya. Bayangkan, kita berharap bahasa Lampung tetap hidup, tetapi yang mengajarkan kadang tidak punya bekal metodologi mengajar bahasa. Bahkan tidak punya minat khusus. Akibatnya, murid melihat bahasa Lampung sebagai pelajaran yang asal lewat saja, bukan sesuatu yang membanggakan. Ada sedikit cerita, di awal semester kemarin, kami memiliki data, kami selalu mengumpulkan data di setiap awal semester, bahwa di salah satu SMP, terdapat 6 guru bahasa Lampungnya. 6 guru bahasa Lampung. Dan ini bukan karena muridnya yang banyak, melainkan sekolah ini tidak memiliki guru bahasa Lampung. Akhirnya bahasa Lampung ini yang keluar dari omongan di kalangan teman-teman yang mengajar, bahasa Lampung dianggap sebagai dalam tanda kutip beban. Dan beban ini harus dibagi rata. Jadi bahasa mereka, ya kami berbagi beban. Bahasa Lampung ini artinya beban. Beban bagi guru yang tentunya yang tidak memiliki passion, tidak memiliki keahlian dalam mengajar bahasa Lampung. Bukan sesuatu yang dibanggakan, malah menjadi beban. Ada lagi, inilah yang menjadi PR besar kita. Saya bilang bukan saya atau kami, tapi kita. Kalau kita tidak serius menyiapkan tenaga pendidik yang tepat, ya bahasa Lampung akan semakin kehilangan tempat di hati generasi muda yang selanjutnya. Teman-teman, saya ingin bicara langsung kepada teman-teman semua, karena yang ada di sini, saya yakin teman-teman mahasiswa yang ada di sini sudah memutuskan di tahun 2023 atau saat 2022 mendaftar di Unila, memutuskan untuk mendaftar di S1 Bahasa Lampung. Memutuskan untuk belajar di S1 Bahasa Lampung, yang insya Allah mungkin nanti akan lulus sebagai sarjana dari Prodi Bahasa Lampung. Ini keputusan teman-teman semua. Ini bukan keputusan kecil. Ini artinya kalian sudah punya modal yang luar biasa, modal yang lebih besar daripada banyak guru bahasa Lampung yang sekarang mengajar di lapangan. Kalian belajar teori bahasa, kalian belajar sastra, metodologi pengajaran, kebijakan dalam berbahasa, bahkan penelitian. Ini semua adalah bekal yang akan sangat berguna saat kalian nanti terjun ke dunia pendidikan di sekolah pada waktunya nanti. Hari ini teman-teman, saya sudah tunjukkan sedikit gambaran kondisi di lapangan. Saya sengaja tunjukkan apa adanya, tidak saya bagus-baguskan, tidak saya tutup-tutupi, supaya kita semua bisa melihat di mana letak masalahnya. Bukan membuat teman-teman takut, bukan, tapi supaya kalian siap mencarikan solusinya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa teman-teman di sini diminta untuk mencari gambaran tentang skripsinya nanti.
Masalahnya ada, masalahnya banyak. Tinggal silakan teman-teman cari solusinya sesuai dengan kemampuan teman-teman sendiri. Harapan saya teman-teman, kalianlah yang akan menjadi salah satu sumber kebangkitan bahasa Lampung. Bayangkan kalau tidak, kalau setiap dari kalian nanti mengajar ilmu itu dengan hati, menciptakan suasana yang belajar yang menyenangkan, membuat siswa bangga memakai bahasa Lampung, itu tentu akan menciptakan gelombang perubahan. Kalian tidak hanya lulus untuk mendapatkan gelar, saya yakin, ya, tapi kalian lulus untuk menjadi garda terdepan pelestari bahasa. Karena kalau ini ya, kalau bukan kalian ya siapa lagi? Kalau tidak sekarang ya kapan lagi? Karena yang saya tahu S1 ini didirikan salah satunya ya untuk membentuk guru-guru baru, guru-guru muda yang bisa nanti kelak bisa melestarikan bahasa Lampung. Seperti itu. Lanjut, Pak. Baik, sekarang kita lihat lebih luas, teman-teman. Kita lihat lebih luas lagi dari lapangan yang saya sebutkan tadi. Kalau kita berbicara realitas, ini ada data dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung yang dikutip dari BPS sebenarnya tahun 2023. Jumlah penutur aktif bahasa Lampung itu sekitar 6.250 saja. Saya tambahkan saja, 6.250 saja. Jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan jumlah penduduk Lampung yang kurang lebih 9,1 jiwa, jumlah suku Lampung itu sendiri kurang lebih 1,5 juta jiwa. Artinya apa? Artinya jumlah orang yang benar-benar aktif menggunakan bahasa Lampung itu sangat kecil. Ini PR besar bagi kita semuanya, PR lagi bagi kita semuanya. Sekarang saya ingin refleksi sebentar. Pernah tidak kita merasa hal ini kita rasakan di lingkungan kita, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kampus, atau lingkungan terkecil, lingkungan pertemanan kalian semua. Kadang ada orang yang tidak bangga memakai bahasa Lampungnya sendiri. Ada yang enggan berbagi, atau bahkan mengejek kalau ada yang salah ngomong. Akhirnya apa? Yang mau belajar ya sudah malu dan tidak akan belajar lagi seperti itu. Padahal seharusnya kita saling mendukung. Ada sebuah cerita lagi di awal semester kemarin saat penerimaan siswa baru di sekolah kami selalu minta murid mengisi angket. Dan ini saya yakin terjadi di banyak sekolah, mengisi angket. Salah satu angket itu berisi tentang bahasa sehari-hari yang digunakan di rumah. Ada yang ayahnya Jawa, ibunya Jawa, bahasa sehari-hari di rumahnya mereka memakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Ada juga angket yang mengisi salah satu orang tuanya bersuku Lampung, entah itu ayahnya, entah itu ibunya, itu yang bersuku Lampung, sehari-hari di rumahnya memakai bahasa Indonesia. Tapi saya menemukan satu angket yang menurut saya miris sekali dan sudah dikonfirmasi. Ayahnya Lampung, ibunya Lampung, bahasa sehari-hari di rumah apa? Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Lampung yang ditulis, melainkan bahasa Jawa. Kenapa? Karena lingkungannya lingkungan Jawa. Bukan mendiskreditkan suku lain, bukan, ya. Tapi kenyataannya ayahnya Lampung, ibunya Lampung, ya minimalnya bahasa Indonesia kalau tidak mengajarkan bahasa Lampung. Menurut saya seperti itu. Justru Indonesianya tidak diajarkan, malah mengajarkan bahasa daerah lain, yaitu bahasa Jawa. Ini miris. Saya sakit hati membaca angket itu sebenarnya. Dan setelah dikonfirmasi memang iya. Bahasa anaknya lebih Jawa daripada temannya yang Jawa. Bahasa anak Lampung itu yang berasal dari bapak Lampung, ibu Lampung, anaknya berbahasa Jawa, lebih medoknya daripada teman-temannya yang berbahasa, yang punya ayah Jawa, ibu Jawa. Seperti itu. Jadi itu di lapangan, teman-teman. Dan ini ya saya yakin terjadi di banyak tempat. Seperti itu. Nah, di sini pentingnya kita mengambil aksi. Aksi seperti apa? Hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman selama mengajar, berbagi tantangan yang saya hadapi. Lalu saya juga akan bagikan beberapa praktik baik yang mungkin bisa kita lakukan bersama-sama. Dan terakhir, kita akan diskusi kira-kira peran apa sebagai calon guru, sebagai akademisi, sebagai masyarakat, bagaimana untuk menjaga salah satu budaya Lampung, bahasa Lampung yang penting ini.
Saya percaya kita semua adalah agen pelestari bahasa dan budaya, tidak harus melakukan hal besar, tidak harus. Tapi langkah kecil yang konsisten itu sangat berarti. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Lanjut, Pak. Ya. Baik, kesalahpahaman sederhana yang harusnya tidak salah. Dan ini terjadi kesalahan dipahami oleh banyak, baik itu dia sukunya non-Lampung, sukunya Lampung. Ini pemahaman ini terjadi di banyak tempat. Baik, dialek bahasa Lampung itu seperti yang kita tahu ada dua utama, dialek API dan dialek Nyoto A atau O. Dan teman-teman, percayalah masih banyak teman-teman di luar sana, mungkin di dalam ruang virtual ini, mungkin di dalam ruang virtual ini seringkali beranggapan bahwa kalau seseorang berbicara dialek A, pasti dia adatnya Sebatin. Kalau berbicara dialek O, pasti adatnya Pepadun. Itu banyak tertanam di yang kami temukan, seperti itu. Nah, sekarang kita luruskan bersama-sama bahwa ini tidak selalu benar. Bukan tidak benar, tidak selalu benar. Tidak selalu benar. Dialek adalah cara pengucapan bahasa, sedangkan adat refleksi. 3 pengalaman belajar ini harus dilalui jamusan pembelajar bahasa Lepung. Ya pertama tomo harus dapat memahami pai. Materinya saya bertegohkan bahasa Lepung. Adono, ya dapat mengaplikasikan. Adono dapat merefleksi. Gono ya dapat memahami jak segala diarahkan oleh guru no. Adono bagaimana ya dapat mengaplikasi, ya dapat terjun ke masyarakat. Kan dimensi profil 8 tadi, dimensi profil lulusan 8 tadi ada kemasyarakatan dibawa anak ini dalam belajar bahasa Lampung dalam kegiatan-kegiatan kelampungan yang ada di daerah. Jadi ada kaitan pembelajaran bahasa Lampung dengan jangan sekolah punya sendiri, masyarakat punya sendiri, nggak ketemu. Itu tadi anak-anak bosan, anak-anak boring contohnya ya, Geno ya. Selanjutnya kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran Ejo adik-adik, Ejo ngemek Pak masalah ya. Pertama praktik pedagogis ya, bagaimana cara mengajar di lingkungan pembelajaran. Pemanfaatan digital ini tidak harus dilihat lagi sesuai dengan sekolahnya. Namun lamun sekolah no di Pagun di Gading Ejo, ya digitalnya ya sudah maju lah. Ejo kan gue daerah terpencil, T3T, terpencil, terdalam, terpinggir. Nah, ini harus pemanfaatan digital ya. Dan kemitraan pembelajaran monogenomoni. Jadi wajib harus ya. Nah, harus dipahami akan bersama untuk kanaan menyusun pembelajaran. Nah, selanjutnya adik-adik saya dapat nyak tegohkeun jamu meti segalo ya. Bagaimana masalah-masalah saya ngemek di dalam dilem pembelajaran bahasa Lepung itu diselesaikan oleh pembelajaran mendalam ini. Kita harus memahami kerangka pembelajaran mendalam tadi. Mau menjelaskan ke kerangka pembelajaran mendalam ini sangat asik. Langsung nanti bisa masuk ke RPP, modul ajar, langsung bisa masuk model pembelajaran, bisa ke sana semua. Tapi kita pahami dulu konsepnya. Untuk adik-adik yang akan ke depan sudah mau menyusun skripsi ya, mungkin meti dapok ngenah jak masalah-masalah saya timbul. Nyosi saya ago meti sumbangsihkan gue pendidikan bahasa Lepung. Nya ago ngenah jak pembelajaran no. Ya, nya ago ngenah tekniknya saya digunakan dalam menggunakan dalam pembelajaran bahasa Lepung. Saya dapat menarik perhatian siswa. Saya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nya ago ngenah jak sisi budaya. Silakan. Saya penting adik-adik segalono dapat mengemas mengemas naan skripsi hasil tulisan adik-adik naan dapat bermanfaat gue masyarakat, gue alumni gue adik-adik kelas, adik-adik tingkat. Jadi dang adik-adik nyusun skripsi hanya sekadar menggugurkan gawoh, tugas nonya harus gue skripsi adenonya ago lulus ago wisuda lain. Dan coba jak tano Pagun meneh sih, Pagun semester lemo ya masih Pagun dapo menyiapkan skripsinya. Skripsi kan
dapat berlanjut, adik-adik dapat melanjutkan ke S2, dapat diteruskan lagi ke lebih tingkatan, grade yang lebih tinggi. Aduno, wawai lagi naan adik dapat apa menemukan penemuan apa? Wah, Profesor Farida, saya luar biasa sehingga dapat berdiri no bahasa lepung di kampus Ramejo kan. Jadi mari ram jamo-jamo ngonot. Jo masalah no ram cari obatnya. Dan ram masalah no ais penting lewat masalah do. Dan tapi ram cuti-cuti ram onot masalah no. Nah, gino ya adik-adik ya. Sampai di Jo kesadaran. Adulah ijolan aku kirim gawoh ya. Karakteristik dan lain sebagainya. Bermakna. Ya. Itu materinya sangat lengkap. Jadi saya nanya ini Kak Kus rangkum di Jo, gue menyampaikan di SMA Pagelaran Berbei ketika menyampaikan materi dinai. Jadi adik-adik, kuraso Ejo saya dapat kutegohkan di Metis Segalono. Adik-adikku mudah-mudahan saya kutegohkan Ejo, nah anda dapat bermanfaat gue adik-adik. Adik-adik dapat ngenah permasalahan dalam pembelajaran bahasa Lampung di sekolah Ejo. Nah, ketika adik-adik kak gadu lulus, adik mudah-mudahan penentu kebijakan dapat memulihkan lagi tagenkan pelajaran bahasa Lampung jam lagi nah TKA nah 4 di kan di jam saya barih no ya geno ya geno gawoh saya dapat kutegokan terima kasih adik-adik mudah-mudahan nyo saya kutegokan jo dapat begono nya sangat siap apabila ngemek saya gudi oleh nah anda po ujuk kontak gue adik-adik nyo lagi ya gue menyusun skripsi gue bahan-bahan judul no sangat menarik dan menantang mendiskusi tentang bahan-bahan judul gue adik-adik. Gue rasa cukup tego dijawab kurang lebih mohon maaf. Gue akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berita saya sikap sampaikan, sikap ucapkan, terima kasih.